akan kedatangan bintang tamu yang sangat menarik dari Gunung Kidul, Kayla Sahareno Az-Zahra. Halo Zah. Halo Kel, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja kok. Kalau kamu? Alhamdulillah sehat. Ngomong-ngomong nih, kesibukannya sekarang ngapain aja? Kayak biasa sih, masih aktif kuliah, terus di kuliah juga ikut UKM gitu, namanya Sanggar Pamong. Nah kebetulan aku tuh ikut Nari. Iya, nari gitu. Terus di rumah juga sering nari gitu. Susah nggak sih kayak kan kamu PP kan dari Gunung Kidul ke sini, kayak misal ada sesuatu yang mendadak apa gimana gitu? Itu sih yang paling bikin aku kayak sebel banget gitu. Kayak misalkan udah di rumah nih, tiba-tiba ada kabar kalau latihan atau ada di kampus ada acara apa yang mendadak gitu. Kayak apa ya, jujur aja sih sering bikin alasan yang kayak aduh kak maaf ada acara gitu. Tapi kalau emang ada waktu aku langsung turun sih gitu. Tapi ya sampai juga sih. Tapi kalau di rumah tuh nari juga? Iya, di rumah juga sering nari. Kebetulan juga di rumah aku juga ikut sanggar gitu, sanggar di desa gitu. Juga ada latihan juga. Biasanya kalau di rumah itu buat acara apa sih? Seringnya itu buat nikahan. Terus kebetulan kan di Gunung Kidul tuh ada kayak festival, namanya Festival Sendra Tari, terus teater gitu. Jadi aku juga sering ikut kontribusi dalam acara itu gitu. Kayak gitu sering apa ada waktu-waktu tertentu gitu? Kalau festival itu ada waktunya, misalkan ulang tahun di Gunung Kidul, terus apa ya, acara-acara dari orang-orang penting gitu, biasanya ada waktunya sendiri sih. 1 tahun gitu biasanya. Berarti udah ahli ya menari? Alhamdulillah. Terus pernah ada kendala atau kesulitan gitu saat latihan menari Latihan. apa? Kalau latihan nari sih jujur aja aku tuh sebenarnya dari awal, dari kecil itu sukanya otodidak gitu sendiri, lihat dari video YouTube gitu-gitu. Berarti udah biasa ya? Cuman kalau udah gede ini karena ikut sanggar jadi ya udah ikut latihan sama mbak-mbak. Mengalir aja gitu ya? Gitu. Terus aku juga latihan sendiri kan. Apalagi tarian yang sering di tari ini tuh tarian Jawa gitu kan? Tari Biasanya klasik apa itu? namanya. Tari klasik itu aku biasanya golek alun-alun kayak gitu. Tari-tari klasik Jawa lah gitu. Kadang juga kreasi, kalau kreasi dari kampus biasanya. Terus kamu kan asli orang Gunung Kidul ya? Iya benar. Dari kecil udah di sana. Bapak ibu Iya. asli Gunung Kidul berarti? Iya asli. Di Gunung Kidul itu budayanya apa sih yang masih apa namanya? Masih kental ya? Masih kental gitu. Kalau dari apa ya, adat gitu di sana tuh masih ada kayak genduri gitu. Tahu nggak genduri apa? Nggak tahu genduri itu apa ya? Di rumah Nah, kan kalau- soalnya nggak ada genduri gitu. Kalau genduri itu tuh kayak apa ya? Bukan ritual sih, ibaratnya kayak rasa syukur sama Tuhan gitu. Kita misalkan ada musim panen gitu, terus kita dapat alhamdulillah dapat panen yang banyak, terus kita nanti sedekah. Nah biasanya kalau di tempatku tuh namanya genduri, nanti ada makanan banyak gitu, kita doain bareng-bareng, terus kita bagi-bagiin ke tetangga kayak gitu. Itu masih dari nenek moyang kita sampai sekarang itu masih ada. Masih ada. Kayak gitu. Ngomong nih ya, di TikTok itu lagi seliweran FYP tentang Gunung Kidul yang banyak apa itu? Uletnya? Iya. Iya bener, ini lagi baru musim ulet nih hari ini. Tadi tuh waktu aku mau kesini kan, di jalan tuh ketemu sama ulet kayak gitu. Aku termasuknya tuh agak geli ya sama ulet kayak gitu. Banyak banget sih, apalagi kan di Gunung Kidul tuh banyak banget pohon jati ya, dari sana, dari Gunung Kidul. Terus ya itu lagi musimnya, lagi pada turun gitu loh, mau apa berubah jadi pom-pom gitu. Kalau misalkan abis dari apa namanya musim ulet gitu, nanti tuh semi lagi kan daunnya, terus ganti musim belalang. Nah kebetulan di Gunung Kidul itu makanan khasnya itu adalah walang goreng. Iya, walang goreng. Terus ada Itu dibikin apa makanya? ya digoreng, biasa sih digoreng, terus ada juga yang ditumis gitu. Rasanya tuh macam-macam juga sih gitu. Iya. Enggak sih kayaknya. Kamu udah pernah makan apa belum? Jujur aja sih belum ya. Karena kayak geli aja gitu lihat walang digoreng terus dimakan gitu, kayak lihat bentuknya aja kita kan takut ya. Iya, tapi di situ kan udah biasa ya. Kalau orang sini sih Banyak yang dijual apa emang dikonsumsi sendiri? banyak yang dijual sih kayaknya. Karena kalau ini apa turis-turis gitu yang datang ke
apa namanya ke Gunung Kidul tuh kayak mungkin penasaran kali ya sama apa sih itu gitu. Terus banyak banget sih yang Oh iya, turis-turis juga banyak yang ke Gunung Kidul itu banyak apa? Ke wisata-wisatanya ya. Iya, wisata. Termasuknya itu pada berjemur di pantai kan. Bener, pantai Gunung Kidul tuh Bagus-bagus banget ya. sih. Pasir putih kan? Pasir putih. Banyak banget sih di sana pantai yang apa namanya baru tuh banyak banget yang baru temuin. Yang kayak yang recommended itu apa sih? Kalau menurut aku pantai yang paling recommended itu di Pantai Sili. Jauh nggak kalau misalnya dari Jogja kotanya, dari sini? Mungkin 1 jam 50 menit sih. Tapi itu view-nya bagus ya. Mungkin terkendalanya nanti waktu jalan deket ke pantainya nanti banyak jalan-jalan yang banyak batu-batunya kayak gitu. Cuman view-nya bagus banget. Apalagi buat sunset gitu. Berarti nggak bisa kayak misal kita menempuh sana itu menggunakan mobil, bisa apa nggak? Kalau mobil tergantung ya, biasanya nanti tuh ada transit buat parkir mobil, terus kesananya nanti ngojek pakai motor. Gitu. Itu dari warga lokal sendiri yang ngurusin kayak gitu. Tapi nggak ada kayak penginapan gitu atau gimana? Penginapan banyak yang deket-deket pantai, tapi kalau pantai yang baru tuh belum ada ya, jadi kayak masih susah gitu aksesnya. Tapi kalau pantai-pantai yang udah terkenal banyak banget gitu penginapan yang deket-deket situ. Tuh. BTW kalau kamu sendiri dari mana sih asalnya? Aku sendiri dari Jawa Barat, Ciamis. Oh, Jawa Barat. Nah, ngomong-ngomong nih waktu apa tadi wisata nih, kalau punya aku kan pantai gitu. Di sana ada pantai nggak sih di Jawa Barat? Oh ada pantai, tapi yang deket itu cuma satu. Pantai apa tuh? Pantai Pangandaran, tahu kan? Oh iya, pernah dengar Pangandaran. Itu pasirnya putih atau hitam? Hitam. Oh, pasir hitam. Oh iya, Pantai Pangandaran. Pernah dengar juga sih Pantai Pangandaran. Tapi ada sih pasir putihnya, tapi kita harus menggunakan perahu terlebih dahulu untuk menyeberang ke pasir putih tersebut. Dia pakai perahu gitu ya, mau Iya. ke sana. Jadi itu di tengah-tengah gitu, cuma ada Hmm, segitu. bagus sih ya, pasti. Makanya lah, Ya, sana. main lah. Belum Di sini. belum pernah nih ke sana nih, ke Pangandaran. Kalau ini kayak makanan gitu biasanya kan kalau Sunda sama Jawa ya itu beda banget ya. Kalau di Jawa kan manis gitu. Kalau kan. di Sunda itu pedes banget, kayak misal Oh, pedes. seblak itu kan dari Sunda ya. Benar-benar. Seblak, terus ini beraci-aci lah. Sunda itu sukanya yang beraci-aci gitu. Jadi dominannya pedes ya. Kalau Iya. di sini emang. Kamu pernah nggak sih nyobain seblak yang enak di Jogja gitu? Kalau sebelah sih aku kurang tahu ya enaknya kayak gimana. Cuman akhir-akhir ini tuh sama teman-temanku tuh sering di ini sebelah Sineng deket kampus. Itu lumayan enak sih menurutku gitu. Tapi kalau aku sendiri itu kurang suka sama yang pedas-pedas, apalagi orang Jawa kan. Iya. Pasti udah keseringan makan yang manis-manis, jadi mungkin agak kurang suka sama yang pedas-pedas gitu. BTW kalau nikahan di Jogja itu adatnya gimana sih? Kalau di Jogja itu bisa dibilang agak ribet ya, dari awal ketemuan mempelai cewek sama cowok gitu. Ada namanya lamaran, terus tukar cincin, terus nanti ada midodareni, siraman. Midodareni itu malam sebelum Iya, sebelum hari akad. hari. Biasanya itu dilakuin di rumahnya yang cewek, nanti yang cowok datang bawa makanan atau serahan gitu. Itu sih. Terus habis itu nanti ada acara yang di cowoknya apa enggak? Biasanya itu namanya ngunduh mantu. Nanti jelang 1 minggu atau berapa hari setelah akad di mempelai wanita. Gitu. Biasanya tuh kalau di nikahan-nikahan di Jogja itu makanan khasnya itu apa sih? Nah kalau nikahan ada Jawa, terus ada makanan yang khas Jawa banget. Biasanya tuh ada gudeg, terus krecek, sambal krecek gitu. Krecek itu apa ya? Krecek tuh kayak apa ya? Kerupuk rambak, tau nggak sih? Kulit daging kerupuk sapi, kulit, kayak gitu. Terus dimasak pedas gitu. Terus banyak sih sebenarnya, tergantung request dari yang punya hajat. Kalau enggak emang pengennya sendiri mau apa gitu. Kalau nikahan di Jogja biasanya kan 3 hari itu ya. Hari pertama itu tuh ngapain sih? Nah biasanya kalau hari pertama itu tuh yang paling sibuknya banget tuh di rumahnya mempelai wanita. Biasanya ada midodareni gitu-gitu. Itu hari pertama ya? Hari pertama full itu. Biasanya rangkaiannya kan banyak banget ya. Terus nanti malamnya biasanya pengajian sebelum akad. Itu pengajian yang buat keluarga wanita aja. Terus hari keduanya baru akad. Nah akad tuh panjang banget ceritanya. Nanti ada itu kobul, terus mungkin ada tarian-tarian gitu, terus ada demi Jawa gitu-gitu. Banyak banget sih. Terus hari terakhirnya nanti
ini mungkin ada apa ya, liburan lah. Jadi banyak ya apa namanya kayak makanan-makanan khas Jogja, terus wisata, terus adat istiadat yang ada di Jogja gitu. Kapan-kapan deh aku main ke wisata-wisata yang ada di Jogja ini. Dia belum main. Iya. Kamu juga main ya ke tempat aku. Oke. Jadi seblak yang pedes. Aduh, nggak kuat nanti. Ya udah cukup sekian podcast suara kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.